Semangat pagi kawan, kita lanjut kepada bagian kedua tentang manajemen aset rumah sakit, tentang pengelolaan peralatan-peralatan elektromedik bagian kedua. Kita mulai. Oke, siklusnya begini. Gambarannya adalah teman-teman, kita lihat. Pertama, daftar inventaris sedetil mungkin. Udah, jumlah alatnya berapa? Teknologinya apa? Harga belinya berapa? Nilai investasi, nilai buku. Semua dicatat, dihitung. Kemudian menyusun program kerja. Berdasarkan regulasi, mestinya dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi seperti ini. Berdasarkan kenyataan adalah jika alat semakin utility-nya tinggi, penggunaannya tinggi, pemeliharaannya semakin sering. Karena alatnya sama-sama alat, misalnya sama-sama USG, satu lokasi instansi dengan instalasi dan instalasi yang lain bisa berbeda utility-nya. Akhirnya apa? Pemeliharaannya juga berbeda. Semakin padat, semakin sering dilakukan pemeliharaan. Buat jadwal pemeliharaannya. Sama-sama EKG, ada yang dilakukan 3 bulan sekali, ada yang dilakukan 6 bulan sekali, tergantung utilitasnya tadi. Jadwal terbentuk, maka laksanakan pemeliharaan. Sesuai jadwal, berarti apa? Ada SOP, ada yang melakukan, ada worksetnya, logbooknya ada, kemudian berapa menit, berapa jam setiap melakukan akan menjadi introspeksi. Anda melakukan rutin dalam 1 tahun, outputnya analisis beban kerja sudah langsung ketemu. Anda tidak perlu pusing-pusing hitung lagi. Dalam eksperimen 1 tahun ini Anda lakukan, sudah ketemu analisis beban kerja. Kalau ingin belajar analisis beban kerja secara tertulis, Anda bisa lihat, buka Google, analisis beban kerja SDM Teknik Elektromedik Fuad Subradi, itu udah langsung muncul di situ. Ada buku saya tentang analisis beban kerja. Kemudian laksanakan pemeliharaan. Nanti baru membuat laporan pemeliharaan. Setelah pemeliharaan dilaksanakan, dilaporkan. Kendalanya disampaikan. Pak, sudah dilakukan pemeliharaan, butuh komponen ini. Komponen ini diajukan. Diajukan bulan Februari. Lahirnya persetujuan bulan apa? Itu harus muncul. Efeknya apa jika tidak dilakukan? Kalau belum ada dana, bagaimana menggunakan mesin yang lain atau alat yang lain, mana yang lebih slow? Kalau Anda punya data, akan lihat, oh di sana utility-nya rendah, bisa dirujuk ke sana. Itu kalau Anda punya data. Terus evaluasi hasil pemeliharaan. Nanti akan ketemu. Oh ini ternyata alatnya tidak terlalu besar, pemakaiannya tidak terlalu besar, pemeliharaannya tidak harus 3 bulan, ini bisa 4 bulan. Nah, itu akan ketemu. Karena apa? Ada evaluasi. Kemudian, oh itu alatnya utilinya tinggi. Ternyata tidak bisa kalau 4 bulan. Ini harus 2 bulan sekali. Supaya mencegah tidak terjadi suatu kerusakan yang lebih besar. Kemudian, buat rencana tindak lanjut. Setelah dilakukan tadi, tindak lanjutnya apa? Nanti akan ketemu pada akhir tahun, alat mana yang sering rusak, penyebabnya rusak itu apa? Penyebabnya bisa karena utility tinggi, penyebabnya karena SDM-nya yang tidak sesuai SOP dalam menjalankan, atau penyebabnya karena pemeliharaannya yang tidak sesuai dengan jadwal atau tidak proporsional, atau gagal produk dari alat yang dikirim. Itu akan Anda dapatkan jika melakukan hal ini. Kemudian berikutnya monitoring proses pemeliharaan. Jadi bukan hanya Anda misalnya menjadi kepala teknik, tidak begitu saja percaya hasil yang diserahkan, minta tanda tangan di logbook, tapi buktikan ada trouble nggak di lapangan. Anda datang ke sana untuk sidak, dilakukan pemeriksaan apa enggak, ada trouble atau tidak, kalau ada kendala seperti apa. Semua menjadi teman tim di dalam pemeliharaan dan pengelolaan. Jadi antara user dengan IPS adalah saudara yang sama-sama menggunakan, yang satu menggunakan, yang satu mengelola. Itu adalah satu kesatuan.
Kemudian akhir ceritanya adalah menyusun laporan tahunan. Akan didapat laporan tahunan, maka akan ketemu total asetnya berapa, dilakukan SDM berapa orang, biaya pemeliharaannya sekian, digunakan untuk pembelian komponen sekian, SDM-nya sekian. Jumlah SDM pun bisa dikelihatkan jumlahnya kurang atau tidak. Kalau jumlah SDM kurang bisa dilakukan beberapa cara. Nomor satu, bisa dilakukan alat yang tidak mampu dilakukan pemeliharaan secara internal. Jangan memaksakan diri, lakukan karena jumlah SDM-nya kurang, lakukan kontrak maintenance kepada perusahaan lain. Kalau kontrak maintenance itu bisa dibagi lagi. Kontrak maintenance para jasa, kontrak maintenance komponen, atau kedua-duanya, atau premium. Nah, itu tapi ada suatu kepastian. Itu adalah contoh-contoh. Contohnya lagi kita lihat. Kita akan membeli barang. Namanya cat lab misalnya. Akan dilihat sehari estimasi berapa orang. Akan disesuaikan speknya. Manajemen butuh harganya berapa. Teknik menentukan teknologi yang sesuai ini adalah. Kemudian SDM yang memelihara dan SDM yang akan menggunakan. Karena apa? Ini yang akan bertanggung jawab pada saat menggunakan dan memelihara. Bangunannya disiapkan. Bangun fisiknya berapa, proteksi radiasinya sudah ada belum, HVAC-nya sudah cukup atau belum, kelistrikannya, groundingnya, ini sudah harus disiapkan. Artinya beli si cat lab bukan saja hanya beli biaya untuk membeli peralatan, tapi penunjang biaya pendampingnya berapa. Itu harus dihitung. Ada AC, ada listriknya tadi, kemudian ada backup-nya, genset atau UPS, juga adanya ahli teknologi. Kemudian after sales. Sebelum Anda membeli, harus tahu berapa lifetime alat ini, berapa kontrak servis per tahun. Tujuannya adalah menghitung biaya operasional. Tadi sudah saya sebutkan, operasional fixed cost dan variable cost. Kalau Anda tidak mendapat informasi dari awal, maka akan terlalu sulit untuk menghitung biaya pemeliharaan. Karena apa? Kalau tidak dihitung dari awal pun, Anda tidak tahu lifetime-nya, Anda tidak bisa menuntut vendornya. Kenapa vendor kalau dihubungi ini harganya memperbaiki begitu mahal? Anda harus tahu dari awal. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembelian alat baru tidak menjamin saat pembelian alat murah itu menguntungkan rumah sakit. Karena apa? Pembelian alat menghitung sampai lifetime habis. Bukan pada saat membeli saja. Karena apa? Akan dihitung biaya-biaya. Biaya operasional, biaya pemeliharaan berbanding lifetime. Cat lab misalnya kita hitung 10 tahun, biaya 10 tahunnya berapa? Pada saat Anda membeli alat, tek lebih murah di awal, selisihnya 500 juta atau bahkan 1 miliar, tapi biaya pemeliharaannya pasca garansi 2 tahun sampai 10 tahun masih 8 tahun, biaya pemeliharaannya berapa? Itu harus dihitung. Kemudian kebutuhan listrik, kebutuhan UPS, itu termasuk fixed cost, belum biaya-biaya variable cost yang lain. Maka akan hitung sesungguhnya biaya per pasien itu fixed cost dan variable cost-nya berapa, tarifnya berapa, dikalikan jumlah total estimasi sama lifetime sebagai pengurang ya dari pendapatan tadi. Jadi biaya operasional tadi penyusutan alat ditambah biaya-biaya yang variabel. Itu harus dihitung sejak kapan? Sejak barang belum dibeli.